Halo, perkenalkan saya Santi Paradiba, NIM 20135221015, Manajemen Sumber Daya Perairan kelas A. Di sini saya akan membahas tentang gerak satu dimensi dan gerak dua dimensi pada vektor. Berbicara gerak satu dimensi, apakah kalian mengetahui gerak satu dimensi? Gerak satu dimensi adalah gerak suatu objek yang terjadi di sepanjang garis lurus. Garis satu dimensi memiliki dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Terdapat juga jarak di antara titik awal dan titik akhir, serta waktu tempuh dari titik awal ke akhir. Lalu, bagaimana dengan gerak dua dimensi? Gerak dua dimensi adalah gerak suatu objek yang tidak terjadi di sepanjang garis lurus atau tidak beraturan. Gerak satu dimensi dan gerak dua dimensi melibatkan dua titik. Walaupun sama-sama melibatkan dua titik, tetapi konsepnya berbeda loh. Untuk itu, marilah kita memahami ilmu mengenai gerak. Ketika berbicara gerak, kondisi yang mungkin kita pikirkan adalah waktu, posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, hal ini biasa disebut persamaan kinetik. Sebagai contoh, ketika mobil Anda bergerak di sepanjang jalan, gerak mobil Anda disebut gerak satu dimensi, karena mobil hanya bisa maju, mundur sepanjang garis itu. Di mana pada arah perpindahan ada positif, dan jika berlawanan negatif. Hal ini dapat kita tentukan pada sebuah grafik, yang mana grafik umumnya pada posisi vertikal adalah posisi, dan horizontal adalah waktu. Di mana lambang posisi adalah X, dan waktu adalah T. Selain itu, ada juga grafik percepatan dan kecepatan. Untuk grafik percepatan berada pada sumbu vertikal dan waktu pada sumbu horizontal. Kecepatan dihitung sebagai perubahan posisi dari waktu ke waktu dalam meter per sekon. Grafik percepatan di mana percepatan vertikal dan waktu horizontal. Percepatan dihitung dalam meter per sekon atau dikenal sebagai meter per sekon kuadrat. Jadi, waktu, posisi, kecepatan, dan percepatan semua berhubungan satu sama lain. Kecepatan adalah perubahan dari waktu ke waktu, dan percepatan adalah perubahan kecepatan dari waktu ke waktu. Dengan rumus, perubahan sama dengan delta X per delta T, di mana delta X sama dengan perubahan posisi, dan delta T termaksud perubahan waktu. Sekarang saya akan menjelaskan gerak dua dimensi, yang pastinya berhubungan dengan vektor. Sebagai contoh, mesin pitching yang digunakan pada latihan baseball. Cara kerja mesin ini yaitu kita dapat mengisinya dengan beberapa bola dan mengatur seberapa cepat lemparannya juga tingginya. Dan kita dapat memutarkannya ke atas supaya bolanya dapat dilempar dari berbagai sudut. Ada juga pilihan acak di mana kecepatan, ketinggian, atau sudut pelemparan otomatis. Untuk menghitung lemparan bola itu, kita dapat menggunakan vektor. Vektor memiliki besaran untuk mengetahui seberapa besar lemparan tersebut. Tapi, vektor juga memiliki karakteristik seperti arah. Untuk menghitung, kita hanya butuh dua sumbu, yaitu X dan Y. Jadi, sekarang kita mengetahui bahwa vektor memiliki dua bagian, yaitu besaran dan arah. Ketika bola telah dilempar oleh mesin baseball, kita akan mengetahui kapan bola itu jatuh ke tanah. Dengan hal ini, rumus yang kita gunakan, rumus perpindahan kurva. Dengan rumus sebagai berikut.